Ada satu terminologi yang baru muncul beberapa hari, bukan beberapa hari sih, beberapa tahun belakangan ini ya. Yang terus habis itu rame-rame banyak orang terus tiba-tiba ngelihat ke sana karena ternyata ini penting banget gitu ya. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau kita punya produk bagus, apa terus ngejamin ini bakal laku? Enggak juga. Kalau produknya bagus, iklannya bagus, jamin nggak produknya laku? Enggak juga. Oke deh, produk bagus, iklannya bagus, pricingnya bagus, cukup nggak? Gitu ya. Belum tentu juga. Gitu. Nah, kok bisa begitu ya? Bukannya justru kita selalu ngomong bahwa wah, yang penting tuh produk bagus. Nah, tapi itu tadi, ini ada hubungannya sama yang tadi di awal gitu. Ada satu istilah baru yang tiba-tiba jadi primadona. Banyak bisnis nyebut-nyebut ini, banyak yang mulai punya tim ini, banyak buku tentang ini, training, workshop, seminar, konsultan juga banyak. Bahkan program studi kuliah mulai banyak sini. Namanya CX atau Customer Experience gitu ya. CX ini dipercaya jadi komponen penting untuk juga drive bisnis. Walaupun ya kualitas produk penting, brand penting, harga penting, CX tapi juga penting gitu ya. Dan sebenarnya ini bukan hal baru ya. Cuma disebut aja ya biasalah ya, orang-orang bisnis itu kan kadang-kadang cuma ganti nama lebih keren supaya terus habis itu orang wah keren ya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin soal CX ya, ini sebenarnya dulu kalau kita belajar marketing mix 7P gitu ya, yang buat service kan 7P ya. Itu ada yang namanya proses satu komponennya. Proses ini juga sebenarnya experience. Jadi esensinya sama, cuma disempurnakan ya. Nah, kalau kita ngomongin soal CX, cakupannya itu sebenarnya apa aja sih? Tapi saya mau ngomongin dari brand dulu. Saya pernah dulu di episode awal ya di marketing, saya pernah bawain materi tentang bahwa brand itu juga sudah pindah bagaimana kita ngebangunnya. Dulu itu brand banyak di-define berdasarkan story. Bikin cerita bagus, berharap brandnya naik, konsumen itu bisa terjadi karena konsumen nggak punya akses ke media ya, nggak punya kontrol lebih tepatnya gitu ya. Jadi ya udah cuma bisa jadi konsumen penikmat. Kalau yang brand-brand yang bisa beli slot di media itu bikin cerita bagus, persepsinya bagus, terus drive needs, menciptakan demand gitu ya, orang mau coba. Tapi kalau ternyata experience-nya jelek setelah lihat iklannya gitu ya, orang juga nggak punya akses gitu ya untuk cerita ke orang lain. Yang lain nggak tahu gitu kan. Yang ngerasa nggak oke pun juga jadi bingung. Jangan-jangan saya sendiri doang yang nggak ngerasa oke. Sehingga brand reputation-nya masih terjaga gitu. Walaupun masih ada word of mouth, kita bisa ngomong sama teman segala macam. Tapi nggak menyebar secepat propaganda yang dilakukan sama si brand-brand ini di media gitu kan. Nah, sekarang ini experience penting karena adanya social media. Elon Musk itu bilang bahwa brand is all about perception and perception will match reality. Gitu. Jadi artinya brand itu tentang persepsi, memang benar, dan persepsi itu kita bisa bangun dari cerita tadi. Tapi permasalahannya pada akhirnya persepsi itu akan ditabrakin sama realitas, sesuai apa enggak? Ada unsur experience di sana gitu. Di realitinya gitu kan. Kalau nggak sesuai dengan reality yang dibuktikan lewat experience, apa yang diceritakan di cerita itu akhirnya juga jadi nggak terbukti di experience-nya dan brandnya akan rusak gitu ya. Dan brand yang experience-nya jelek, dengan era sosial media ini orang bisa bersuara. Ada sosial media yang bikin kita juga bisa jadi broadcaster, kita bisa cerita ke orang lain, kita bisa review produk dan jelek-jelekin atau menceritakan kejelekan produk ini gitu ya. Termasuk kalau kita lihat kayak robot trading ya. Robot trading kan jadi kasus ya. Ini sebenarnya bisa ya walaupun dampaknya gede banget ya, kerugiannya kan katanya sampai triliunan ya. Bayangin kalau itu terjadi nggak ada sosial media. Wah, itu dampaknya bisa mungkin puluhan ratusan triliun karena orang nggak saling share bahwa ini masalah. Ada orang-orang yang masih nggak sadar itu ketipu. Ini bisa naik karena ada sosial media. Mulai ada orang teriak di sosial media, share pengalaman, akhirnya itu saling tahu gitu ya. Nah, untuk masuk ke sana, untuk ngerti experience lagi, kita balik lagi gitu kan ke program dasar otak manusia. Ada 3, seek pleasure, avoid pain, sama conserve energy. Artinya hemat energi lah ya. Kita mau yang enak-enak aja gitu ya, nggak mau yang nggak enak. Dan lebih parah lagi, mau yang enak dengan cara yang efisien atau mau menghindari resiko dengan cara yang efisien. Gara-gara
kita perlu ngelakuin sesuatu dengan effort aja, decision kita tuh bisa berubah gitu ya. Contohnya misalnya ke gym. Kenapa sih sekarang gym banyak buka di mall-mall gitu ya? Karena konsepnya adalah bikin orang bisa sekalian. Aduh sekalian. Orang Indonesia itu kan senangnya ke mall, ngadem karena panas sebenarnya. Ya udah deh, sekalian orang ke mall, sekalian nge-gym. Sekalian belanja, sekalian nge-gym dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bahkan udah ada di mall pun ada juga yang masih stop gitu ya. Kita bisa lihat resolusi awal tahun gitu ya. Orang kan pada wah saya mau mulai sehat. Makanya penjualan subscription gym itu di awal tahun biasanya tinggi. Olahraganya orang berpikirnya oh saya mau sehat, olahraga rutin, makanya saya langganan gym. Dan gym ini saya mahal pun nggak apa-apa, justru ini untuk create exit barrier buat saya supaya saya nggak berhenti. Gitu. Pertanyaannya bertahan lama nggak? Enggak gitu. Lama-lama turun juga. Kenapa? Karena masih ada effort. Saya harus keluar rumah. Orang Indonesia suka ke mall, tapi orang nggak suka dipaksa ke mall. Gitu. Jadi ketika ada effort lebih, ketika experience-nya nggak enak, maka orang mulai drop out gitu ya. Nah, ada juga kalau di e-commerce besar itu punya one button checkout. Jadi bukan cuma add to cart gitu ya, tapi dia bisa langsung checkout. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita add to cart dulu terus orang lihat-lihat, digoda macam-macam, terus akhirnya ujung-ujungnya jadi bingung. Orang choice overload dan sebagainya, terus habis itu batal beli. Drop cart rate di e-commerce itu tinggi banget gitu ya, dan penting banget buat banyak e-commerce itu nurunin drop cart itu bisa sampai double digit ya secara persentase gitu ya. Nah one button checkout ini bikin jalan pintas untuk orang bisa bertransaksi dan nurunin drop cart itu tadi. Karena apa? Karena ya udah secara experience dibikin cepat. Contoh lagi yang ketiga cashless payment. Jadi transaksi cashless itu bikin orang konsumtif. Lihat berapa banyak orang trauma sama kredit card. Ini agak konyol ya, tapi banyak yang nggak mau pakai kredit card, alasannya takut nggak bisa kontrol. Udah pernah pakai dulu, over limit, bayar minim, tiap bulan nyicil bunga aja nggak selesai-selesai, akhirnya milih untuk lunasin dan tutup kartu. Bayangin, aneh banget kan, kartunya ada di dompetnya. Dia bisa nentuin mau pakai kartu apa enggak. Nggak ada yang paksa juga pakai kartunya dia. Apa ada pernah gitu kan, kita makan di restoran terus dipaksa, Bapak harus bayar pakai kartu kredit. Nggak ada gitu kan. Lah kok takut nggak bisa kontrol? Ya masa iya kita kalah sama kartu. Tapi itu tadi, karena experience itu tadi gitu. Karena experience-nya terlalu mudah buat kita ngegesek, akhirnya orang bablas. Kontrolnya hilang gitu ya. Sama juga kayak ngemil. Nonton TV, ngemil kacang gitu ya. Nggak terasa udah habis setengah toples. Terus habis itu kita berhenti, kita taruh di samping. Terus nggak tahu gimana ceritanya, beberapa menit kemudian kita tersadar, loh kok udah ngemil kacang lagi ya? Kapan mulai lagi ya? Gitu. Itu kan terjadi. Kita nggak sadar kapan mulainya. Terus supaya kita bisa berhenti, yang kita lakuin apa? Ini toples kacang, kita taruh jauh dari kita. Bayangin, itu experience. Jadi yang bikin kita balik lagi tanpa sadar, karena experience-nya begitu smooth, gampang banget dijangkau. Ketika experience-nya dijauhin, dibikin kita harus diri dulu, jalan 3 meter, 4 meter, baru. Hal yang sama juga kalau kita, anak-anak, ya ini nggak anak-anak sekarang, semua dari zaman saya juga ya. Bangun pagi, kalau pasang alarm, kalau dulu belum ada HP ya, masih pakai waker, wakernya ditaruhnya jauh dari kasur. Kenapa? Kalau taruh di samping kasur, itu kita kebangun secara bawah sadar, terus kita matiin, terus kita tidur lagi gitu ya. Kalau anak sekarang pakai HP, itu alarmnya di setnya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu kan. Misalnya kita mau bangun jam 6:30 gitu ya. Dari 6:15 udah di set alarm pertama. 5 menit kemudian ada lagi. 3 menit kemudian ada lagi. 3 menit kemudian ada lagi. Terus-terusan begitu. Karena apa? Itu tadi supaya kita harus ngedesain experience supaya kita terus habis itu bangun. Karena experience itu banyak terjadi di bawah sadar. Contoh satu lagi nih ya dari hidup sehari-hari. Kalau kita makan keripik dalam kemasan. Ada 2 opsi. Opsi pertama adalah beratnya 100 gram, kemasan kecil ya, tapi ada 3 bungkus di samping kita. Yang satu lagi adalah 300 gram, 1 bungkus. Totalnya sama-sama 300 gram. Bedanya yang satu bungkus, yang satu 3 bungkus. Totalnya sama-sama 300 gitu ya. Mana yang cepat habis? Jawabannya adalah yang 1 bungkus. Kenapa? Karena yang 1 bungkus experience-nya smooth. Ngalir aja kita makan, hap gitu ya. Kalau yang 3 bungkus ada experience yang putus. 100 gram udah habis, ya udah habis. Nah ketika udah habis, otak sadar kita mulai masuk, terus kita mikir lanjut apa enggak ya, harus buka dulu dan lain sebagainya. Kalau sekaligus langsung masuk. Jadi sebegitu pentingnya experience, karena begitu experience-nya smooth, kita bisa jalan langsung aja gitu ya. Gitu. Jadi penting banget buat buat nyediain akses yang gampang. Ketika CX-nya bagus, customer experience, effortnya lebih kecil dan tanpa sadar. Begitu juga yang terjadi dengan produk kita. Experience yang bagus akan bikin orang-orang mengkonsumsi produk kita tanpa sadar. Experience yang jelek bikin orang sampai di titik di mana conscious mind-nya muncul untuk mikir lanjut apa enggak ya. Jadi ketika experience yang nggak jelek,
kita nggak bisa secara otomatis ngarahin orang ke satu titik gitu ya. Contoh lagi, satu lagi, supermarket gitu ya. Di supermarket kita tahu rak yang sejajar sama mata itu cenderung lebih mahal kalau mereka charge ya. Atau kalau nggak di charge itu cenderung barang-barang yang sejajar sama mata itu lebih banyak diambil. Nah, sampai ada orang bikin percobaan gitu kan. Percobaan di supermarket itu kan ada gangnya kanan kirinya itu kan rak-rak ya. Nah, hari pertama dia taruh di mulut gang itu, dia taruh island kayak buat pameran yang orang masih bisa lewat, cuma jadi agak lebih sempit aja. Dan mendadak ketika dilihat dari heat map trafficnya di gang itu, trafficnya turun dan semua barang yang ada di gang itu turun penjualannya. Terus berapa minggu depannya gitu ya, terus di minggu depannya dipindahin si island itu ke gang lain. Nah, yang barang-barang yang penjualannya turun pun pindah, tadinya di rak itu, sekarang pindah ke ke gang yang lain yang di mana islandnya ada. Kesimpulannya adalah otak manusia itu secara bawah sadar lihat ada barrier, walaupun ya which si island itu, walaupun secara sadar kita nggak kayak ini bukan sesuatu yang kita perlu. Aduh, kok ada island ya? Lewat apa enggak ya? Lewat sini apa muter aja ya? Atau gimana? Enggak gitu loh. Kita memproses segala sesuatu secara smooth aja, secara ngeflow aja. Terus akhirnya kita mikir, minggir aja deh gitu. Dan nggak sadar gitu. Dan kalau ditanya kenapa lewat situ, nggak nyadar. Padahal gara-gara ada si island itu. Nah, jadi harus gimana kita sebagai, ini bukan orang marketing, tapi semua orang bisnis gitu ya. Yang pertama kita harus ngerti flow-nya gimana. Kayak air harus dicari, ngalirnya kemana. Pastiin kita ada di aliran flow itu. Produknya, call to action-nya gitu ya. Kalau kita mau dorong orang untuk bertransaksi, kasirnya ada di flow itu. Jangan kasirnya aja susah gitu ya. Buttonnya juga gitu kan. Kalau di aplikasi tuh buttonnya tuh penting banget. Kalau buttonnya jauh banget dari jempol kita, wah itu nggak enak gitu ya. Nah, jadi bukan cuma rute jalan, tapi kebiasaan juga. Kita ngerti kebiasaan orang kayak gimana. Akses untuk dapetin produk gimana. Tombol di aplikasi juga tadi kayak gimana ya. Yang kedua adalah jangan nantang flow. Kalau harus nantang, harus kasih insentif. Harus bikin habit forming program dan keep insentifnya sampai habitnya terbentuk. Dan yang harus diingat adalah habitnya itu nggak boleh bergantung sama insentif. Karena kalau enggak, habitnya rontok ketika insentifnya hilang. Which kita kan nggak bisa terus-terusan kasih. Gitu. Jadi ngomongin experience ini luar biasa ujung ke ujung kelihatannya kayak masa iya gara-gara gara-gara penempatan produk aja terus habis itu salesnya berubah gitu ya. Masa iya gara-gara kemasan aja terus habis itu sales berubah. Tapi kenyataannya begitu karena memang kita memproses banyak hal itu secara bawah sadar. Dan walaupun secara sadar kita nggak bisa explain gitu ya, tapi terus itu ngalir aja. Justru berbahaya ketika otak sadar udah ambil bagian karena ada experience yang putus gitu. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Jawaban untuk kuis episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu jangan ketinggalan, selalu ikuti marketing dari Marketeers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketeers TV di sini nih.